Jepang bareng sama keluarga kan, sama anak-anak, sama si Arsya juga sama cucu-cucu. Alhamdulillah bisa tahun baru bareng lagi sama-sama gitu kan. Senang cuma bisa sama Azriel karena Azriel memang pergi ke Eropa sama mamanya Sarah, sama Sarah juga mengunjungi Sarah ke London. Jadi ya dia nggak bisa ikut. Jadi ini pertama kali tahun baru tanpa Azriel. Kemana aja Bu di Jepang? Di Jepang kita itu pergi ke sebenarnya di Tokyo aja. Terus udah gitu kan dalam perjalanan anak-anak juga cucu-cucu pada kena flu sama batuk. Jadi kondisinya kurang terlalu yang bisa untuk dibawa keluar kota. Jadi kita benar-benar hanya di Tokyo. Dan anak-anak juga kayak bangun siang baru mereka pergi yang kayak ke Disney gitu-gitu atau makan, tapi nggak terlalu banyak pergi karena memang lagi dingin banget kan. Terus perubahan cuaca kan buat anak-anak kurang cocok mungkin ya, kurang cocok, kurang biasa ya. Jadi ya udah akhirnya kita menikmati waktu di sekitar Tokyo aja. Melihat Di antusias berbagai cucu. negara kan mungkin cuaca lagi berubah-berubah. Di Jepang sendiri seperti apa sih? Karena kan aku tahun lalu juga baru ke Jepang juga, tapi kan pas summer kan, pas panas gitu. Yang sekarang ini pas dingin, memang kondisinya ya aku aja yang gede nggak terlalu kuat dingin, apalagi yang anak-anak gitu. Tapi alhamdulillah sih mereka masih ya, maksudnya kan ada vitamin, makannya juga ini juga ya. Yang paling penting kan makan, jaga kondisi vitamin dan lain-lain kan, karena memang kondisinya dari yang di sini panas banget, terus nyampe ke sana yang benar-benar dingin banget sampai 0 derajat. Kalau malam kadang-kadang nggak minus sih, tapi 0 derajat malam ke pagi, baru pas siangan dia 6 derajat. Jadi anak-anak pasti kondisinya kurang ini, tapi alhamdulillah sih tetap happy aja mereka. Tapi pas balik ke sini lagi itu kondisinya maksudnya ada efek enggak, malah pas sudah mau balik mereka ya maksudnya nggak terlalu, paling kayak flu batuk aja ya, nggak yang sampai anak-anak kenapa atau apa, enggak sih. Flu batuk kan biasa ya, musim juga, nggak usah keluar negeri, di Jakarta juga kan pasti kita lagi perubahan cuaca kan, gampang flu, gampang batuk gitu. Jadi kalau yang kayak gitu sih paling daya tahan tubuhnya aja dijaga, makannya, istirahatnya, tidurnya gitu. Main salju juga Bu sama cucu-cucu sama anak-anak. Iya, main Antusias salju terus yang nggak enaknya pas kita main salju hari itu lagi ada badai bukan badai, kayak hujan salju. Hujan salju, jadi saljunya ke mata-mata, kemana-mana, ke rambut apa, jadi yang nggak buat foto nggak bagus, buat main-main juga anak-anak pastinya nggak nyaman gitu. Jadi cuma sebentar, terus kita makan siang, terus kita paling main-main sebentar, terus kita pulang lagi balik ke Tokyo karena kan itu lokasinya dua jaman dari Tokyo gitu. Ini akhir tahun. Jepang untuk liburan tuh Kalau aku pribadi kan memang negara yang paling lumayan aku datengin itu Jepang ya, karena mungkin makanan juga cocok, terus nggak terlalu jauh juga, terus mau main salju juga bisa gitu. Jadi terus udah biasa lah ke Jepang, maksudnya udah tahu spot-spot tempat-tempat yang memang mau kita datengin, jadi lebih mudah gitu. Cuma memang kalau kita udah tahu resikonya kalau tahun baru di Jepang itu tidak ada kayak kembang api, nggak ada countdown gitu-gitu, nggak ada. Ada pun tidak di Tokyo-nya, karena bagi mereka di sana tuh tahun baru kayak lebarannya kita, buat pulang ke kampung, buat kumpul sama keluarga gitu. Tapi entah kenapa tetap banyak aja orang Indonesia yang datang tahun baru di Jepang. Jadi mungkin mereka lebih kayak kumpul-kumpul sama keluarga aja, tapi nggak bisa menikmati yang kayak kalau di Eropa kan ada countdown, ada fireworks ada gitu. Jadi ya suasana tahun barunya tuh rada-rada kayak kalau kita mau menikmati yang tahun baru yang kembang api dan lain-lain, pasti harus perginya bukan ke Jepang. Kalau kita cuma pengen kayak kumpul sama keluarga, makan dan lain-lain, ke Jepang ya oke lah. Kemudian di tengah liburan sendiri benar menjadi garda terdepan untuk ART kemarin Oh, bukan ARTAI, ya Allah. Nih, benar-benar jadi garda terdepan. jadi Mas Parlan ini kerja sama jauh sebelum ada aku aja nih. Mas Parlan udah ada di rukonya Mas Anang. Jadi zaman ruko yang ini, zaman ruko sini aku di depan itu. Jadi Mas Parlan ini kerjanya sama Mas Anang zaman dulu lah gitu ya. Terus pas Mas Anang pindah ke ruko, dia katanya ikut. Nah sampai akhirnya nikah sama aku, ya dia ikut sama aku sampai hari ini. Nikah sama mbak di rumah aku juga dulu, tapi mbaknya ini pergilah langsung setelah lahiran, dia pergi ninggalin gitu anaknya. Akhirnya anaknya dititip karena kita nggak ada yang bisa ngurus bayi karena dia harus kerja, jadi anaknya dititip ke ibu bapaknya. Ibu bapaknya juga udah tua banget, kakek neneknya, berarti ibu bapak Parlan kakek neneknya anak ini.
Aku sebut nama dia nggak apa-apa ya, Apa? sebut nama orangnya nggak apa-apa, kasihan gak sih anaknya? Cut. Iya boleh ya, soalnya maaf ya teman-teman jangan di namanya karena kan takutnya anaknya ini Undang-undang kena di undang-undang perlindungan. satu itu, yang kedua anaknya ini kan punya masa depan nih ke depan, takutnya kan mau aku sekolahin nanti dia di pesantren barunya akan merasa diolok-olokin teman atau apa. Kita pakai nama siapa lagi ya, namanya si Mas P ini. Jadi Mas P ini ikut aku dari zaman sebelum ada aku, dari Mas Anang masih zaman dulu, terus Mas Anang tinggal di Ruko, dia ikut Mas Anang sampai ikut sama aku nikah ke Cinere, dia pun ikut. Nah dia punya anak perempuan umurnya searsi. Nah jadi karena dia si Mas P ini nikah sama mbak di rumahku juga, terus mereka pisah, anaknya dibawa sama si Mas ini, dibawa ke kampungnya ke orang tuanya untuk dijaga karena si Mas P ini kan harus kerja di kita. Nah tiba-tiba kok 6 bulan ini si Mas P yang kerja sama aku nih kayak orang yang suka kayak nangis, terus minta pulang kamu, kamu kenapa sih gitu. Suatu waktu ditanya sama Saris, dia bilang kayaknya anak saya tuh di pegang-pegang, dilecehkan lah sama orang di aku bilang udah tuh, tapi nggak digubris lagi, katanya dia mau pulang aja. Nah satu malam aku mau berangkat ke Jepang, hari besoknya sore itu tiba-tiba dia tuh nangis-nangis ke depan di belakang sama Ute. Kenapa? Katanya ya anak saya katanya udah diduga dilakukan kekerasan yang lebih daripada dipegang-pegang. Aku bilang kamu jemput anak kamu sekarang ke sini, nanti kita urus setelah saya pulang dari Jepang. Tadinya tuh gitu, anaknya dibawa ke sini cepet-cepet lah tuh. Nggak bisa pulang ke kampungnya karena apa, ada apa, bencana itu banjir ya, ada banjir. Jadi anaknya yang ditelepon, aku bilang nggak mau tahu, anak kamu pokoknya kirim pakai apapun ke rumahku sekarang. Jadi ada untungnya aku kan punya orang yang nyetir aku udah lama dan kampungnya di Sukabumi. Dia minta tolong temennya ngejemput si anak ini sama bapaknya Farah, datanglah ke rumahku tuh tengah malam. Paginya aku bangun, kita interogasi dulu kan sendiri, tapi dengan ini ya, maksudnya dengan cara dengan kekeluargaan gitu ya. Dia buka semua ceritanya dan aku tuh dengar cerita itu sampai aku rasanya udah sakit ya. Kita kan ibu ya, dia seumur Arsi menceritakan sesuatu yang seperti tidak ada apa-apa, dan seperti itu kayak kalau kalian tahu ceritanya tuh orang ini lebih dari binatang lah gitu. Sudah 2 tahun kayak begitu. Jadi langsung karena aku mau berangkat kan, posisinya aku bilang Riz ke polisi pulang, anak ini urus, pokoknya aku nggak mau tahu dia harus di penjara, anak ini tinggal di Jakarta karena tahun baru nggak bisa kan, terus jalan aksesnya nggak bisa dan lain-lain. Jadi anaknya diajak Aris liburan dulu di sini buat jalan-jalan sampai tahun baru. Setelah tahun baru tanggal 2 baru Mas Aris dengan karyawanku yang lain ke sana, lapor ke kepolisian. Jadi bikin laporan, dijadiin saksi, gini. Dia sudah mengaku dan sekarang lagi proses hukum ya. Kita ikutin proses hukum yang ada ya. Tapi aku yakin bukan hanya nanti hukuman berat yang aku minta, tapi aku yakin kadang di penjara orang-orang yang melakukan kejahatan seksual predator kayak gitu disiksa banget sama orang-orang yang ada di sana. Aku berdoa banget kalau nggak ada. Aku berdoa banget, aku bilang Keris pokoknya segera harus ditahan. Aku mau ke sana belum sempat karena aku baru pulang juga. Jadi insya Allah nanti aku ke sana, karena terima kasih juga buat Kapolres Sukabumi ya, Kapolres Kabupaten Sukabumi karena udah gercep dengan laporan kita, dan sekarang lagi prosesnya lagi berjalan, saksi-saksi, dan mudah-mudahan ya segera, kita belum dapat info lagi, katanya sih akan segera karena buktinya udah lengkap, akan segera ditangkap. Modusnya ya orang sakit jiwa aja kan gitu kan, orang sakit jiwa aja lebih baik daripada dia. Nah dia udah apa tuh namanya nggak ngerti lagi. Dia kasih duit jajan. Dia kasih 5.000. Terus tau nggak tempat dia melakukannya tuh di kandang kandang. Ini yang manusia kayak gini nih emang nggak ada tempat. Ini kan kita di daerah ya, di kota aja udah banyak ya, apalagi di sana kayaknya kalau anak-anak itu cerita tuh kayak udah ya memang itu udah nasib gua kayak gini. Anak itu ceritanya tuh bikin kita makin, kan kalau anak ini nangis kita ya, anak ini cerita tuh bener-bener kayak ya mau gimana lagi, saya harus ngomong apa, sakit terus aduh sampai polwan yang visum aja nangis.
Ya Riz ya? Iya. Keluar yang visum aja, terus dibawa, sebelum di visum ke sana kan aku bawa visum dulu ke rumah sakit Cinere. Aku mau tahu dulu. Yang visum bilang kita nggak bisa visum bunda karena harus buat laporan polisi dulu baru visum katanya. Nah, jadi kita balik bawa pulang lagi baru di Sukabumi di visum. Keterangannya berapa kali di Nanti aja itu deh, jangan diceritain sekarang, kamu nggak kuat. Pokoknya biadab lah, mudah-mudahan orang-orang dimanapun kalian berada ya, yang di Indonesia gitu ada yang kayak begini-begini tuh. Aku lagi bikin juga satu organisasi dengan teman-teman yang akan nanti kita akan bekerja secara masif ke daerah-daerah untuk ngurusin yang kayak gitu. Bunda kan menjadi garda terdepan untuk karyawan dan ART sendiri. Ada berapa banyak total mungkin ART dan karyawan di Bunda sampai benar-benar ada kasus aja Bunda jadi garda terdepan? Bukan karena berapa totalnya karyawan ya, orang lain aja aku insya Allah bisa mau tolong gitu ya, apalagi orang yang udah bekerja sama kita siang pagi siang malam dengan segala kerepotannya, capeknya, pastinya juga kan namanya orang kerja bukan yang enak-enak, pasti ada yang enak ya. Jadi dan apalagi masalahnya ini ya pasti yang kita akan tolong, pasti akan kita bantu sampai tuntas-tuntasnya gitu. Dan ini kan memang jadi concern aku sebenarnya, kenapa aku ngambil soal lagi juga kan aku concern banget sama masalah kekerasan perempuan dan juga anak ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ada undang-undang nanti yang bisa membuat predator ini jera pada akhirnya gitu. Karena kan sekarang aku tanya gitu ke anak itu, kenapa kamu nggak mau ngomong? Takut. Terus aku tanya ke bapaknya tahu. Iya ada firasat tapi aduh, jadi ya yang orang yang lemah ya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi mudah-mudahan lah ke depan dengan semakin banyaknya orang yang mau speak up masalah kayak begini, mudah-mudahan mereka juga nggak takut, nggak malu, nggak merasa ini suatu hal yang harus ditutup-tutupi, karena ini kekejaman yang bisa merusak, yang bisa menciptakan predator baru. Dan kita nggak tahu masa depan anak ini yang perempuan, entah dia jadi apa gitu, entah dia mungkin merasa ini adalah hal yang biasa atau dia merasa ini adalah yang menakutkan dan dia harus gak boleh kayak gini lagi. Kita nggak pernah tahu, akan berbeda-beda. Terus kalau misalnya nih anak yang kecil-kecil ini nggak pernah ketahuan, terus gedenya dia jadi suster ngurus anak lain, atau gedenya lagi dia jadi apa nggak keputus mata rantainya kan gitu. Jadi itu yang harus segera aku mau. Tapi anak ini sempat mendapat ancaman-ancaman. Ya dapat ancaman kalau kamu ngomong. Aku belum jelas banget sih karena dia bahasa Sundanya yang kental banget, yang aku agak nggak terlalu aku ngerti tapi kayak samar-samar gitu ya. Terus dia penerjemahnya juga agak-agak nih, jadi juga agak nggak terlalu ini. Jadi ya mendingan aku nanti nanya ke kepolisian aja kan, yang sebenarnya lebih tepat untuk menginterogasi anak-anak. Ini kejadiannya 2 tahun atau selama 2 tahun atau? Selama 2 tahun, dari umur 8 tahun. 8 tahun? Ya karena kita lihat berita aja ada yang anak umur 2 tahun kan, dia apa-apain kan udah gila juga kan. Jadi ibu bapak neneknya juga nggak tahu menahu. Neneknya nggak bisa melihat, kakeknya ketua, ibunya nggak tahu di mana. Coba mamanya pasti tahu kan, udah nonton ini pasti mbaknya tahu siapa. Coba pulang lihat anaknya nih. Udah kalau ketemu sama aku Wah, jangan diomong nanti kena pasal. Seperti apa sih Bu Il sama karyawan sendiri, Bunda dinilai royal sama karyawan, Ibu gak ada beda-bedain satu sama lain? Nah juga kita tuh nggak akan selalu bagus di mata semua orang. Bagi orang yang nggak suka pasti ada jeleknya. Bagi orang yang suka mau marah pun tetap suka. Kayak Uteng nih ya, misalnya kerja sama aku udah 15 tahun. Saat aku marah dia akan biasa aja karena dia sayang. Tapi bagi orang yang nggak suka, kita marah sedikit aja nggak keras, cuma kayak negor aja, bagi dia udah kayak sakit hati banget. Jadi nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini aku tuh punya karyawan yang mungkin karena kita juga ada saat dia marah kan juga bukan marah kayak ke gimana ya, maksudnya marah yang pakai bahasa-bahasa yang enggak, ini kan marah juga kan ada batasnya. Tapi kan kita juga pasti ada marah, ada baik, ada apa. Tapi yang paling penting memanusiakan manusia aja. Jangan kayak oh kamu Mbak ya, kamu yang nyetir ya apa. Jadi kita punya apa enggak. Aku selalu mau mereka ketawa-ketawa ngekek apa, tapi lagi ketawa ya, lagi seru ya. Saat kita lagi kerja, kita kerja ya. Atau kita saat aku lagi misalnya chaos ya chaos juga. Jadi bukan berarti aku selalu baik, lembut, nggak mungkin lah manusia kayak gitu.
Ada alasannya. ada. Tapi kan kita juga pasti saat itu kan kita kayak orang-orang sekitarku tahu oh ini bunda lagi pusing nih gitu atau apa gitu. Tapi ya kenapa semua sayang dan kerjanya lama? Insya Allah karena ya kita udah kayak saudara aja. Alhamdulillah totalnya ratusan juga ya bun. Alhamdulillah. Ini tadi Bun, sedikit dong Bun soal Amina di umur yang sekarang ini udah bisa ngerti fashion